wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, hebat. Oke, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Yaitu Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang IPA. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas mana? Pandu teman-teman untuk berdoa. Kita sudah membacakan doa sebelum kita belajar. Nah sekarang hari ini apa? Ya, ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 2. Oke, 2. Jadi 2 orang yang tidak hadir tadi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini ya. Oke. Hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran, akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ya. Nah, pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang sistem belajar apa ya? Manusia. Nah sekarang sebelum Ibu akan mulai pada inti pembelajaran Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menyebutkan bagian tubuh yang berperan sebagai pernapasan pada manusia. Yang kedua, dapat memahami istilah dari diafragma, evolus, gelambir pleura dan bronkus. Yang ketiga, memahami proses pernapasan pada manusia, ikan, serangga, cacing dan burung. Nah, bercerita tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang kemarin kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Sekarang, jadi pembelajaran hari ini sistem pernapasan manusia dan hewan. Jadi tambahan pada hewan. Nah sekarang yang kemarin sudah belajar tentang pernapasan pada manusia. Nah, organ yang paling melibatkan pernapasan pada manusia itu apa? Apa yang paling berperan dalam pernapasan pada manusia yaitu paru-paru. Nah, bagian tubuh dalam pernapasan pada manusia yaitu melibatkan organ utama yaitu paru-paru. Udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan atau yang disebut trachea dan berakhir di evolus untuk pertukaran gas yaitu O2 ke CO2. Organ utama yang pertama hidung, yang kedua, yang ketiga, faring, yang ketiga, laring, yang keempat, trachea, yang kelima, bronkius, yang terakhir ke paru. Selanjutnya, pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan itu ada beragam. Ada pernapasan pada hewan, burung bernapas dengan lain, cacing bernapas dengan lain, serangga bernapas dengan lain, ikan bernapas dengan lain. Di sini ada proses pernapasan pada manusia, sistem pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia terdiri dari inspirasi, menghirup udara dan ekspirasi menghembuskan udara. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ketika kita menghirup udara, diafragma akan mengempit, dan ketika kita akan mengeluarkan udara atau menghembuskan udara, diafragma tersebut akan mengembang. Contohnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya, istilah-istilah penting dalam pernapasan pada manusia. Yang pertama, diafragma. Diafragma seperti yang tadi sudah dipraktekkan, yaitu ketika itu yang akan berperan ketika kita menghembuskan udara dan mengeluarkan udara. Diafragma adalah otot tipis di bawah paru-paru yang membatasi rongga dada dan perut. Jadi di situ yang disebut dengan ketika kita bernafas, itu yang berperan, itu yang dorong berapa ya? Dorong ke angka bernafas. Kan? Nah, ketika kita mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas, dia akan ya. Yang selanjutnya, pleura. Pleura yaitu selaput tipis ganda yang membungkus dan melindungi paru-paru. Yang selanjutnya, bronkus, cabang dari batang tenggorokan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Yang terakhir apa? Alveolus. Alveolus itu apa? Jalan udara yang tempat pergantian udara, yaitu dari O2 ke CO2. O2 itu apa? Nah, kalau CO2? Karbon dioksida. Oke, mantap. Yang selanjutnya, pernapasan pada hewan. Hewan yang pertama, sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan tadi, ikan bernapas dengan apa? Nah, ikan bernapas dengan menyaring oksigen dari air menggunakan lembaran insang yang kaya akan pembuluh darah. Jadi ikan itu dia bernapas dengan insang. Labirin adalah alat bantu napas tambahan pada ikan tertentu. Ada juga yang menggunakan labirin, tapi labirin itu hanya alat bantu bagi ikan, tapi hanya pada ikan tertentu, seperti ikan gurami. Ikan gurami yaitu untuk mengambil oksigen langsung dari udara dan di air keruh. Jadi dia bisa mengambil oksigen di udara, dia juga bisa mengambil oksigen berada di air yang keruh. Selanjutnya, sistem pernapasan pada serangga dan cacing. Serangga
yang kecil di sisi tubuh yang disebut dengan stigma atau spirakel. Ya. Yang selanjutnya, pernapasan pada cacing tanah atau vagus. Cacing tanah tidak mempunyai alat bernafas khusus. Makanya itu cacing tanah bernapas hanya dengan kulit. Karena dia tidak mempunyai alat bernafas khusus dan dia sering berada di tempat yang berair dan yang lembab. Ya. Selanjutnya, katak. Sistem pernapasan pada katak atau amfibi. Katak itu sering disebut dengan amfibi. Sistem pernapasan pada katak, perhatikan. Yang pertama, saat baru bernapas menggunakan insang luar. Karena katak itu sebelum dia jadi katak dia baru dulu. Toh? Yang kecil-kecil dia baru dulu. Ketika dia baru dia bernapas menggunakan insang luar. Insang luar. Saat dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang selalu lembab. Jadi kulit lembab mau keluar ke sana katak kan mau itu apa? Mau lompat karena licin, toh? Katak. Nah, itu ketika dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang terlalu lembab. Karena memang di kulit mesti harus lembab agar membantu dia bisa bernafas. Yang selanjutnya, kulit katak mengandung banyak pembuluh darah untuk memfasilitasi pertukaran gas di darat maupun di air. Amfibi itu hidup, dia boleh di darat, dia juga boleh di air. Pundi-pundi udara pada burung itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membantu mengatur keseimbangan ketika dia terbang. Membantu burung mengatur berat jenis tubuh saat dia terbang atau membantu penyeimbangan badan ketika dia terbang. Yang selanjutnya, mencegah hilangnya napas tubuh yang berlebihan. Yang ketiga, membantu memperkeras suara burung. Yang keempat penyimpanan cadangan gas saat dia terbang. Jadi burung terbang juga itu dia menyimpan banyak cadangan makanan untuk dia terbang. Jadi makanya kalau burung mempunyai pundi-pundi udara, karena itu membantu menyimpan cadangan makanan saat dia terbang dan membantu untuk menyeimbangkan badan ketika dia terbang. Dari penjelasan ibu tadi, apa di bagian mana yang kalian tidak mengerti? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Jadi pernapasan pada manusia itu apa-apa? Dari proses-prosesnya sudah tahu? Pada hewan pun seperti itu sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu atau sudah mengerti, ibu mau kasih tugas dari sini 5 soal. Di tugas ini ibu mau setiap siswa menjawab soal ini dengan benar. Akan memberikan tugas 5 nomor. Ibu meminta kertas dengan satu-satu. Nah, diisi. Ini. Yang pertama, perbedaan pernapasan antara manusia dan ikan. Yang kedua, urutan sisi pernapasan pada manusia. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke. Karena sudah selesai, ibu akan kumpul tugas yang kalian kerjakan dan ibu akan kumpul semua soal atau semua jawaban yang kalian jawab di kertas. Jadi dari pembelajaran yang tadi edukasi, ibu akan mengetahui siapa yang mengerti, benar-benar mengerti dan kurang mengerti dari soal yang tadi. Oke. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kesimpulannya yaitu sistem pernapasan pada manusia dan berbagai hewan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yang disebut dengan CO2. Jadi tujuan pada bernapasnya hewan dan manusia itu hanya satu, yaitu untuk menghirup O2 dengan mengeluarkan CO2. Tetapi cara dan alat yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan yang digunakan seperti pada manusia. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian sudah mengerti dengan apa yang ibu jelaskan pada hari ini? Ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah melakukan pembelajaran atau mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Nah, maka dari itu sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya yang di atas meja bisa dirapikan terlebih dahulu. Buku-buku dimasukkan ke dalam tas. Sebelum kita pulang, kita membacakan doa terlebih dahulu, ya. Oke. Untuk kedua kelas, silakan mencoba untuk membacakan doa. Ya, karena hari ini pembelajaran sudah berakhir, maka ibu mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.